Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Marilah kita masuk ke materi kuliah kita, yaitu teori gelanggang. Materi ini adalah kelanjutan dari materi teori grup. Tentu saja untuk masuk pada materi ini kita harus tuntas terlebih dahulu pada materi teori grup. Di teori grup kita sudah membahas tentang struktur himpunan dengan satu operasi. Nah, operasi di sana kita namai dengan operasi jumlah ya. Nah, pada bahasan kali ini operasi yang kita bahas yaitu ada dua buah ya. Nah, operasi yang pertama kita namakan jumlah. Nah, ini untuk menandai grupnya ya. Dan operasi yang kedua yaitu operasi kali. Nah, tentu saja semua materi yang sudah kita dapatkan di teori grup akan kita gunakan untuk bahasan teori gelanggang ini. Baiklah, kita langsung mengenal gelanggang. Tujuan dari kuliah ini yaitu untuk memahami gelanggang sebagai struktur dengan dua operasi dan memahami sifat dasar gelanggang. Objek kajian dalam kuliah kita kali ini yaitu adalah struktur bilangan. Seperti kita pelajari di materi sebelumnya, struktur bilangan itu diantaranya ada struktur bilangan asli, yaitu himpunan yang isinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu struktur bilangan bulat, yaitu struktur bilangan asli, lalu bilangan negatif dan 0. Berikutnya adalah struktur bilangan rasional, yaitu struktur himpunan A per B ya, dengan A-nya yaitu bilangan bulat dan B-nya adalah bilangan bulat tak nol. Sementara struktur bilangan real adalah struktur bilangan rasional ditambah dengan bilangan irasional ya. Bilangan irasional itu seperti akar 2, akar 3, V, dan sebagainya. Nah, subjek kajian berikutnya yaitu himpunan bilangan bulat modulo. Nah, contoh realnya yaitu adalah sistem bilangan jam atau kita kenal sebagai Z12 yang isinya adalah bilangan jam satuan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11 ya, karena 12 itu sama dengan 0. Berikutnya yaitu struktur suku banyak. Struktur suku banyak itu tidak lain adalah suatu ekspresi bentuk aljabar A0 ditambah A1X dan seterusnya sampai ditambah AN X pangkat N. Dengan A0, A1 dan seterusnya sampai AN itu adalah anggota suatu struktur, dan sementara X-nya adalah peubah tak tentu. Nah, ini juga akan kita singgung ya ketika kita membahas gelanggang. Kajian berikutnya yaitu matriks ya. Nah, nanti ketika kita membahas gelanggang kita juga akan menyinggung matriks ya. Seperti yang Anda ketahui bahwa matriks itu tidak lain adalah susunan anggota suatu struktur berbentuk persegi panjang, baris M dan tinggi kolom N. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian gelanggang, apa itu hukum distribusi? Suatu struktur aljabar disebut memenuhi hukum distribusi jika setiap kita mengambil 3 anggota struktur tersebut, katakanlah A, B, dan C, maka memenuhi hasil kali A dan hasil jumlah B dan C adalah
hasil jumlah dari hasil kali A dan B dengan hasil kali A dan C. Ya, itu pertama. Yang keduanya yaitu hasil kali dari hasil jumlah A dan B dengan C adalah hasil jumlah dari hasil kali A dan C dengan hasil kali B dan C. Seperti Anda lihat pada layar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, 2 poin itu. Berikut ini adalah tabel struktur dari bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan matrik 2x2. Nah, Anda perhatikan bahwa struktur semuanya adalah berbentuk grup komutatif jika kita berikan operasi jumlah ya. Namun ketika struktur tersebut kita lihat saat operasinya kali, mereka semuanya memenuhi hukum asosiatif, memiliki identitas, namun tidak semuanya memiliki inverse. Di sini yang memiliki inverse hanya bilangan rasional dan real, sementara bilangan bulat dan matrik 2x2 tidak memiliki inverse. Terhadap kali tidak semuanya bersifat komutatif ya, yakni di sini matrik 2x2 tidak komutatif. Dan ketika kita pandang dari kedua-duanya, namanya kedua operasi tersebut, semuanya bersifat distributif. Nah, apa tujuan kita membuat tabel struktur ini? Tujuannya adalah kita ingin memperumum berdasarkan sifat yang dipenuhi oleh struktur tadi dan kita bawa ke struktur secara umum untuk mendapatkan pengertian dari gelanggang. Lalu apa itu gelanggang? Gelanggang adalah suatu struktur terhadap operasi jumlah membentuk grup komutatif terhadap operasi jumlah ya. Ini kalinya dibuang ya, hanya terhadap jumlah membentuk grup komutatif. Lalu terhadap kali memenuhi hukum asosiatif dan memiliki unsur kesatuan ya. Ini terhadap kalinya memiliki unsur kesatuan dan memenuhi hukum asosiatif. Lalu terhadap keduanya, jumlah dan kali memenuhi hukum distributif ya, seperti kita lihat di tabel tadi. Nah, ketika 3 syarat ini terpenuhi, struktur aljabar tersebut kita katakan sebagai gelanggang. Yang perlu diperhatikan di sini, untuk selanjutnya grup yang dibentuk terhadap operasi jumlah kita sebut grup penjumlahan ya, yang tadi sifatnya komutatif itu. Lalu untuk selanjutnya tanda seperti ini disingkat hanya dengan huruf R saja ya. Jadi kita tidak perlu menyebutkan sebagai pasangan terurut R, jumlah, dan kali. Kita cukup menulisnya sebagai R saja ketika memang sudah jelas ya. Operasi jumlah dan kali yang ditulis tadi itu hanya penamaan saja ya, hanya penamaan saja. Kita bisa mendefinisikan tambah dan kali menurut kita sendiri ya, asalkan keduanya terdefinisi dengan baik ya. Tentu saja kita harus menunjukkannya. Berikutnya, karena di sini ada 2 operasi, kita memiliki 2 identitas ya. Identitas terhadap jumlah nanti kita sebut unsur 0 atau kita tandai dengan 0R atau 0 saja ya. Sementara identitas terhadap kali kita sebut sebagai unsur kesatuan ya. Identitas terhadap kali kita sebut sebagai unsur kesatuan, identitas terhadap jumlah kita sebut sebagai unsur 0. Nah, unsur 0 kita gunakan tanda 0R atau 0, sementara unsur kesatuan kita gunakan tanda 1R atau 1 saja. 1
R dan 0R ini berbeda ya. Jadi 1R ini tidak sama dengan 0R. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa gelanggang yang memiliki unsur kesatuan, unsurnya paling tidak ada 2 ya, paling tidak, yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya unsur balikan dari unsur A terhadap operasi tambah kita tulis negatif A ya. Selanjutnya ekspresi A operasi dioperasikan secara kali dengan B ya, cukup kita tulis AB ya. Sementara A dijumlahkan dengan negatif B, kita tulis A negatif B ya. Cukup jelas ya. Ketika kita perhatikan definisi tadi, di sana definisi dimulai dengan kata struktur. Kita tahu bahwa struktur itu himpunan, sehingga ketika kita ingin menunjukkan suatu himpunan adalah gelanggang, berarti kita harus menunjukkan bahwa himpunan tersebut adalah struktur ya, yaitu dengan menunjukkan operasi terdefinisi dengan baik. Lalu setelah itu, karena sudah memenuhi struktur, langkah berikutnya adalah kita terapkan definisi tadi, yaitu dengan memenuhi semua aksioma pada definisi tadi. Nah, contohnya struktur bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, kompleks, dan struktur matrik ya. Ini semuanya adalah contoh dari gelanggang. Lalu struktur bilangan bulat modulo n ya. Ini juga gelanggang ya. Lalu struktur himpunan kuasa ya, dengan operasi jumlah atau beda simetri ya, dan irisan himpunan. Jadi untuk menunjukkan ini ya, berarti kita tunjukkan kalau operasi yang ada pada struktur-struktur ini terdefinisi dengan baik. Anda buka kembali materi bagian struktur aljabar ya, di video sebelumnya ya, sudah ada di bagian teori grup. Nah, caranya sama seperti yang dijelaskan di sana. Berikutnya kita masuk ke definisi NA. Apa itu? Misalkan kita punya gelanggang R, NA dengan N bilangan bulat dan A anggota gelanggang R. Nah, maka NA adalah hasil jumlah A dengan dirinya sendiri ya, sebanyak N buah. Ya, jadi di sini A-nya sebanyak N ya. Ketika N-nya lebih dari 0 ya. Ini ketika N-nya sama dengan 0, maka NA itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, ketika N-nya sini kurang dari 0, ini saya tulis ya. Nah, ini NA adalah hasil jumlah negatif A sebanyak N buah ya. Nah, berikutnya adalah definisi A pangkat N. Misalkan R suatu gelanggang, A pangkat N dengan N bilangan bulat dan A anggota gelanggang R, maka A pangkat N tidak lain adalah hasil kali A terhadap dirinya sebanyak N ya, ketika N-nya lebih dari 0. Dan
A pangkat N itu akan sama dengan 1 ketika N-nya sama dengan 0. Definisi tadi kita gunakan sehingga kita mendapatkan sifat-sifat berikut ya. Misalkan R suatu gelanggang, unsur 0R, 1R, negatif A anggota R adalah tunggal untuk setiap A anggota R. Sifat berikutnya, pada gelanggang R untuk operasi jumlah memenuhi hukum pembatalan ya. Sifat ini sudah kita buktikan ya waktu kita membahas teori grup ya, pembatalan kiri dan kanan. Dan ini karena semua sifat ini baik A, B ini diturunkan dari grup penjumlahan saja sudah kita pelajari di teori grup. Anda bisa buka kembali materi teori grup ya. Berikutnya, setiap persamaan A plus X sama dengan B dan X plus A sama dengan B dengan A, B, dan X anggota R ini mempunyai penyelesaian tunggal ya. Ini juga sudah ada. Lalu negatif dari negatif A adalah A itu sendiri, sementara negatif dari hasil jumlah A dan B tidak lain adalah jumlah dari negatif A dan negatif B. Ini juga sudah pernah dibuktikan ya. Ada. Nah, sifat terakhir untuk sembarang M dan N bilangan bulat, maka memenuhi hasil kali dari hasil jumlah M dan N dengan A tidak lain adalah jumlah dari hasil kali M dan A dengan N dan A ya. Lalu berikutnya, hasil kali M dengan jumlah dari A dan B ini adalah jumlahan dari hasil kali M dan A dengan M dan B. Yang terakhir adalah hasil kali dari NA adalah hasil kali MN dengan A. Nah, ini semua sudah pernah kita buktikan. Nah, sekarang sifat berikutnya. Nah, untuk sifat yang ini, Anda perhatikan. Ketika kita memiliki R suatu gelanggang atau kita punya gelanggang R, nah, ketika kita mengambil sembarang 3 anggota gelanggang R, katakanlah A, B, dan C, maka untuk yang poin pertama, semua anggota gelanggang R ketika dikalikan dengan 0, ini hasilnya adalah 0 ya. Nah, kita coba untuk buktikan yang pertama ya. Nah, di sini Anda perhatikan ya, yang A dulu. Ambil A anggota gelanggang R dan kita tahu bahwa 0 itu adalah anggota R, maka kita punya apa kita? Kita punya 0R dikalikan dengan A tidak lain adalah 0 ditambah 0 dikalikan dengan A. Karena kita tahu bahwa 0 ditambah 0 adalah dirinya sendiri ya. Dari sini kita punya 0R A sama dengan, ini kita gunakan hukum distributif, hukum distribusi ya. Sehingga kita punya 0RA ditambah 0RA ya. Nah, dari sini kita gunakan hukum pembatalan ya. Di sini kita batalkan yang ini. Sehingga kita punya bahwa 0R ya sama dengan 0R dikalikan dengan A. Jelas ya. Ini kita bisa menggunakan hukum pembatalan. Lalu kita tadi baru membuktikan yang ini.
ini dengan yang ini ya. Nah, untuk yang tengah dan yang kanan, sehingga kita nanti simpulkan bahwa ini adalah berlaku, kita tinggal membalik saja ya dari yang tadi itu. Nah, sekarang kita bagian yang kedua. Kita cukup menunjukkan A dikali dengan negatif B ya sama dengan negatif AB dan negatif A dikalikan dengan B sama dengan negatif AB. Nah, kita buktikan yang bagian ini ya. Yang bagian ini buktinya sama seperti yang pertama ya. Nah, ketika dua ini terbukti, berarti bagian B ini terbukti. Ini silogisme ya pakainya. Sekarang kita buktikan yang pertama. Sebelum kita membuktikan yang pertama, kita punya pernyataan bahwa negatif AB ditambah AB itu sama dengan 0. Kita juga punya bahwa A kalikan dengan negatif B ditambah AB juga ini sama dengan 0 ya. Nah, ini modal kita. Sekarang kita melakukan pembuktian. Baiklah, kita mulai bahwa A dikalikan dengan B ditambah dengan AB ya sama dengan A dikalikan negatif B ditambah B ya. Ini menggunakan hukum distribusi ya. Di sini menghasilkan A dikalikan dengan 0 di R. Ini berdasarkan poin A tadi ya. Nah, sehingga dari sini kita punya A dikalikan dengan negatif B sama dengan negatif dari AB ya. Karena yang ini tadi sama dengan 0 R ya. Ya, kita punya A negatif B sama negatif AB. Jelas ya. Nah, berikutnya untuk yang C ini, negatif A dikalikan dengan negatif B, hasilnya adalah AB. Caranya sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita gunakan fakta negatif A dioperasikan dengan negatif B ditambah dengan negatif A dioperasikan dengan B ya. Ini akan menghasilkan negatif A dikalikan dengan negatif B ditambah B sama dengan negatif A dioperasikan dengan 0 R. Sehingga kita punya di sini adalah 0 R ya. Nah, 0 R. Nah, fakta ini kita gunakan untuk mendapatkan bahwa negatif A dikalikan dengan negatif B, hasilnya adalah AB. Nah, yang ini nanti kita gunakan poin, nah yang tadi yang poin B yang sudah kita buktikan ya, bahwa negatif A dikalikan dengan B hasilnya adalah negatif AB ya. Di sini kita punya yang ini tetap negatif A negatif B, yang ini tadi kita punya apa, sama negatif AB itu sama dengan negatif AB ya kan. Nah, ini sendiri jumlahnya sama dengan 0 ya kan, 0 di R. Dari sini maka kita punya negatif A negatif B sama dengan AB. Nah, yang tadi sisanya Anda kerjakan sebagai tugas ya. D dan E juga dengan cara yang sama Anda kerjakan sebagai tugas. Kita masuk ke contoh berikutnya. Buktikan bahwa jika R suatu gelanggang dan A dan B anggota gelanggang tersebut, maka kuadrat dari jumlah A dan B tidak lain adalah kuadrat dari A
dijumlahkan dengan hasil kali A dan B, lalu dijumlahkan lagi dengan hasil kali B dan A, dan terakhir dijumlahkan dengan kuadrat dari B ya. Nah, untuk membuktikannya, pertama kita ambil dua unsur A dan B di R, sehingga kita peroleh bahwa kuadrat dari jumlah A dan B itu tidak lain adalah hasil kali dari jumlah A dan B terhadap dirinya ya. Ini berdasarkan definisi A pangkat N ya. Lalu kita uraikan lagi berdasarkan hukum distribusi, sehingga kita punya seperti ini. Lalu kita gunakan kembali hukum distribusi, kita dapatkan seperti ini ya. Jelas ya. Berikutnya, apa itu gelanggang komutatif? Gelanggang komutatif itu gelanggang yang memenuhi sifat komutatif ya. Ketika kita ambil dua buah anggota R, katakanlah A dan B, kita punya AB sama dengan BA. Contohnya adalah gelanggang bilangan real, gelanggang bilangan rasional, dan gelanggang bilangan cacah ya. Nah, sekarang berikutnya, ketika R adalah komutatif, A dan B di R, maka hasil kali jumlah dan selisih A dan B tidak lain adalah selisih dari kuadrat A dan B ya. Di sini tentu saja kita ambil dahulu dua anggota di R, katakanlah A dan B ya. Kalau kita uraikan berdasarkan hukum distributif, dimana perhatikan ya, kita gunakan juga definisi A pangkat N dan sifat yang tadi sudah kita buktikan, sehingga kita dapatkan seperti ini. Anda cermati ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika R-nya adalah gelanggang yang sifatnya setiap kuadratnya adalah dirinya sendiri, maka gelanggang tersebut bersifat komutatif ya. Untuk membuktikannya, kita harus menunjukkan bahwa ketika kita mengoperasikan secara kali, dua anggotanya itu bisa dipertukarkan ya. Di sini kita ambil dua anggota gelanggang R, katakanlah A dan B. Di sini kita kuadratkan jumlahan A dan B ya, karena sifat tadi setiap kuadratnya adalah dirinya sendiri, maka di sini juga kuadrat dari A plus B ya sama dengan A plus B ya. Sehingga ketika kita uraikan, kita dapatkan bahwa AB ditambah BA sama dengan 0, sehingga kita peroleh AB sama dengan negatif BA ya. Berikutnya kita gunakan fakta yang sama ya, sehingga kita peroleh AB sama dengan BA ya. Fakta bahwa kuadratnya adalah dirinya sendiri. Lalu kita tinggal kuadratkan yang ini ya, kita kuadratkan. Nah, sehingga ini kita uraikan dan kita nanti akan mendapatkan. Anda tinggal melanjutkannya ya. Nah, untuk menambah pengetahuan Anda silakan kerjakan bagian latihannya ya, yang sesuai. Dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan dalam kolom komentar ya. Nanti Bapak jawab pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.